Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDMT yang berjudul Cerita Magda. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Nah Sobat Horor, sebelum aku memulai cerita Magda ini, buat kalian yang belum nonton atau yang belum dengerin cerita tentang teman kecil itu, aku saranin kalian dengerin itu dulu ya. Karena di cerita kali ini aku akan menceritakan tentang asal-usul si hantu kecil Magda. Oke, next. Selamat malam. Aku Magda Eleonora. Aku lahir dan besar di tanah Surabaya, Hindia Belanda. Dengan ayah seorang pribumi dan ibuku yang seorang Indo. Sejak aku lahir, aku dibesarkan dan dididik dalam keluarga yang serba berkecukupan. Ayahku bukan pribumi anjing yang seperti kakekku bilang. Ayahku adalah siswa lulusan HBS dan dia termasuk kaum terpelajar. Menurut ibuku, ia bertemu dengan seorang yang aku sebut ayah adalah pada saat ia telah melihatnya keluar di sebuah percetakan. Ayahku saat itu membawa selebaran kertas. Ayahku adalah yang tidak terlalu tinggi. Penampilannya tidak seperti Eropa, tetapi penampilan ayah seperti siswa HBS pada umumnya. Dan itu yang membuat ibuku jatuh cinta kepadanya. Singkat cerita, mereka kembali bertemu di sebuah rumah. Ya, itu adalah rumah kakekku. Ayahku kikuk dan mati kutu ketika ibuku berkata, "Kau adalah yang selalu kutunggu. Mengapa suratku tak pernah kau balas? Apakah ini yang disebut sebagai kaum terpelajar?" Ucap ibuku dengan sedikit intonasi bulenya. Maafkan saya," ucap ayahku seraya menunduk dengan bahasa Belanda. Tapi ibuku kemudian menjawabnya menggunakan bahasa Melayu. "Tidak perlu memakai bahasa yang bukan bahasamu. Ibuku juga pribumi. Dan ya, aku lebih suka menjadi pribumi Jawa," katanya. Setelah itu, singkat cerita mereka pun menikah. Ya, menikah secara sah dalam hukum dan mahkamah agama. Tapi pernikahan mereka selalu menjadi polemik bahkan sampai aku lahir. Kemudian aku dan ibuku dibawa paksa oleh kakekku dan kacung-kacung londonya. Aku yang masih berusia 5 tahun dikurung di dalam kamar dan harus dengan begitu jelas mendengar isak tangis ibuku yang tengah disiksa. Nenekku yang seorang pribumi dan nyai itu pun terus menangis, memohon-mohon untuk menghentikan penyiksaan terhadap ibuku. "Kalau menantumu itu anjing, aku apa? Aku apa?" teriak nenekku dalam bahasa Belanda. Aku melihat keberanian nenekku itu melawan tuannya. Ya, melawan kakekku sendiri. Bahkan nenekku rela ditampar, dilempar dan ditendang oleh kakek yang badannya begitu besar itu. Dan 1 bulan kemudian
meninggal dunia. Aku tersesat dan terus tersesat. Aku kesepian. Aku selalu mencari teman. Hingga akhirnya aku menemukan teman dan bermain bersamanya. Cukup lama kala itu. Dia lucu dan asyik. Dia selalu senang untuk diajak bercerita. Tapi aku tidak bisa membiasakan diri saat berteman dengannya. Aku dan dia hidup di abad yang berbeda. Ya, dia benar. Aku suka bernyanyi. Apalagi mendengar lagu Happy Birthday. Nadanya begitu enak di telingaku. Coba deh kalian nyanyi. Nanti aku akan ikut berdansa bersama kalian. Dan ya, cerita selanjutnya adalah seperti yang sudah temanku itu ceritakan. Ini aku. Ya, aku. Teman Magda Eleonora. Aku lupa akan satu hal. Selain dapat melihat Magda, aku pun terganggu oleh satu hal yang ada di belakang rumahku. Dia adalah si kuntilanak merah. Dia begitu menyebalkan, tertawa dan selalu menampakkan wajahnya yang begitu menyeramkan. Magda selalu menyebut dia nenek sialan. Ya, dalam bahasa Belanda. Dan si nenek sialan itu tinggal di sebuah pohon mahoni. Aku senang bisa menceritakan pengalaman hororku kepada Rian. Meskipun aku belum pernah bertatap muka dengannya. Tapi Rian mampu dengan begitu hebat menceritakan dengan ini dengan begitu detail. Aku salut padanya. Apalagi ketika menulis cerita lewat kolom chat, Magda selalu menemaniku di sampingku. Magda ingin bertemu dengan Rian dan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Selain si nenek sialan, di kampusku juga aku sering melihat sosok yang tinggi besar. Dia berdiam di lorong menuju ke lantai 2. Dia tidak begitu tua. Kayaknya seumuran bapakku. Dan dia cukup pendiam. Dia tidak pernah jahil atau menakut-nakuti kami. Pernah sih, sesekali aku berkomunikasi dengannya. Aku selalu bertanya, mengapa dia ada di tempat ini? Tapi selalu sama. Dia selalu menolak untuk bercerita kepadaku. Karena katanya masa lalu itu terlalu begitu suram baginya. Ya, aku ini adalah anak aneh yang di dunia nyata hanya memiliki sedikit teman. Tapi aku merasa nyaman hidup seperti ini. Kedua orang tuaku pun sudah tahu kalau aku ini adalah orang yang dipercayai sebagai indigo. Walaupun aku sebenarnya tidak ingin disebut seperti itu. Sampai saat ini, sesekali teman-temanku masih memanggilku dengan sebutan anak aneh, indigo atau anak setan. Tapi aku selalu bersyukur atas karunia yang selalu Allah berikan kepadaku. Dan cerita tentang kawan kecilku si Magda selesai sampai di sini. Untuk teman-teman, aku berharap
kalian ikut mendoakan Magda supaya Magda lekas bisa pergi dengan tenang. Al-Fatihah untuk Magda. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.